kembali di Kick and Rush dan kali ini gue mau bahas tentang Atalanta yang seri lawan MU 2-2 dan pertandingannya cukup menarik, nanti gue akan bahas. Nah kan kalau kita lihat dari formasinya, MU itu main 3-4-3 lagi ketika lawan Hotspur itu bekerja, dan pastinya Ole gak mau ambil resiko, pasti dia pasang formasi yang sama. Dan 3 backnya ini kan menurut gue solid gak solid ya, karena koordinasi antar tengah dan belakang tetap gak berubah. Tapi mungkin perbedaannya adalah kesulitan di lini belakang ini lebih bagus karena ada 3 back dan lebih solid lah kalau untuk bertahan. Dan mungkin kelebihannya adalah ketika tengah ini kehilangan bola, masih ada 3 pemain belakang yang bisa backup counter attack tersebut. Semalam kelihatan sih waktu lawan Atalanta itu berkali-kali karena backnya MU itu tangguh, jadi ya nggak terjadi counter attack yang menghasilkan gol. Tapi gol itu kan cenderung dari miskomunikasi antara pemain sayap dan tengah ya. Dan mungkin ada skill individu juga yang dilahirkan oleh MU. Dan formasi MU ini untuk saat ini yang diturunkan lawan Atalanta itu formasi terbaik, dengan 3 depan itu Ronaldo, Bruno, Rashford. Di tengahnya itu yang gua prefer dari dulu McTominay sama Pogba. Jangan Fred yang main automatic, mending McTominay atau Pogba aja. Ini udah benar formasinya sejauh ini ya. Dengan 3 belakang itu Varane, Bailly sama si Maguire. Nah Maguire yang mungkin harusnya jangan dimainin, tapi opsinya terbatas. Dan babak 1 sebenarnya yang gue kaget adalah Atalanta tetap megang bola dengan luar biasanya. Padahal MU punya kapasitas pemain untuk menguasai laga. Tapi di babak pertama pun Atalanta bermain seperti biasa, bermain cantik, bermain gegen pressing. Cuman menurut gue gegen pressingnya ini kekurangan dari Atalanta adalah pressingnya terlalu sering dan terlalu banyak. Makanya di kedua babak itu kelihatan bahwa tenaganya ini udah mulai habis. Nah itu mungkin kesalahan dari Gasper ini ya. Dia ini selalu pressing the whole match gitu. Nggak ada momentum di mana harus zona, harus pressing, di mana ada kombinasinya lah. Tapi gue lihat adalah Atalanta ini selalu pressing dari menit pertama. Pressingnya emang gila sih, makanya MU juga suka lepas bolanya di tengah, nggak heran juga. Tapi harusnya Gasper ini juga udah memperhitungkan bahwa stamina ini akan habis pada penghujung laga. Dan kelihatan bahwa MU mencetak gol di injury time, dan itu penyakit Atalanta, sukanya kebobolan di menit-menit terakhir atau struggling lah di menit akhir karena memang tenaganya udah habis. Dan kalau tenaga udah habis, konsentrasi itu berkurang. Nah, gue mau bahas kelebihan MU semalam. Kayaknya menurut feeling gue ini permainan lebih rapi lah di depan, walaupun tengah dan belakang itu nggak ada koordinasi sama sekali. Bahkan bolanya itu suka mampet di tengah atau di belakang, jadi nggak bisa melanjutkan progresi penyerangan ke depan. Nah itu penyakit dari MU. Tapi sebenarnya kalau dari kombinasi pemain depan, 4 pemain depan itu Pogba, Bruno, Shaw, Greenwood, itu sama Greenwood, Ronaldo, itu kombinasi keren, terlihat dari gol pertama. Tapi sebelum dari gol pertama pun sebenarnya lini Atalanta ini udah sering dieksploitasi dari sisi kiri ya, terutama dari Rashford. Karena Atalanta terlalu banyak meninggalkan celah akibat dari gegen pressing tersebut. Ketika memang lu punya kapasitas pemain yang memadai, lu mungkin bisa melakukan pressing yang terus-menerus. Karena minus dari pressing itu adalah ketika lawan lu bisa banyak pemain yang bisa megang bola, lu kewalahan. Jadi menurut gue pressingnya ya pemain depan aja yang pressing, jadi nggak usah semua ikut pemain belakangnya ikut pressing. Mungkin itu kritikan, tapi gue nggak bisa ngeritik juga karena gue bukan pelatih juga. Mungkin nanti gue ambil lisensi. Tapi intinya adalah Gasperini ini terlalu ngambil banyak resiko, terlalu banyak meninggalkan ruang di tengah dan di belakang, makanya bisa dieksploitasi dengan gampang ya. Di luar 2 gol MU terutama. Tapi memang kelebihannya adalah eksplosif di depan, jadi panik pemain MU. Tapi memang beberapa pemain MU lepas bolanya, tapi banyak pemain MU berkualitas yang nggak panik ketika di press. Jadi itu momen ketika Atalanta kalah, yaitu ketika MU bisa keluar dari tekanan ketika di pressing, keluar dari pressing, dan terjadi banyak ruang di belakang dan di tengah.
Itu kelemahan Atalanta terutama karena pressingnya. Dan akhirnya gol pertamanya MU keren banget, tapi gol Atalanta itu kan blunder dari Shaw ya. Shaw yang telat cover dan umpan silang juga nggak ada yang hantam gitu pemain tengahnya. Jadi gol itu sih sah-sah aja sih golnya, maksudnya DG juga nggak bisa disalahin karena DG terlalu banyak menyelamatkan MU musim ini terutama. Kalau nggak ada DG mungkin MU udah kebobolan terlalu banyak. Dan 1-1 Ronaldo itu menurut gua kombinasi gol yang luar biasa dengan skill individu plus kombinasi passing yang bagus. Karena sebelum gol itu kan pressing MU berhasil keluar dari pressing, makanya terlalu banyak ruang yang bisa dioper ke tengah, ke kotak penalti, terutama sebelum Bruno backheel ya sebelum Bruno backheel ke Ronaldo, itu kan ruangnya luar biasa banyak. Kenapa pemain MU bisa passing ke Bruno? Nah, itu penyakit Atalanta. Nah, babak 2 juga sebenarnya laga berjalan kayak biasa, tapi karena golnya si Zapata itu yang tipis banget kan, Maguire nggak bisa bikin offside trap, dan akhirnya 2-1. Ya Maguire lagi-lagi bermain buruk. Yang mungkin yang gue harus kritik di pertandingan ini adalah Maguire dan Pogba yang mencolok banget jeleknya. Jadi ya kadang-kadang pemain yang jelek harus dicadangin, dan Maguire nggak dapat keadilan itu. Sementara pemain lain udah latihan tapi dia nggak diganti-ganti, itu permasalahannya. Ya sebenarnya shit happens kalau lu kebobolan 2, tapi lu kan harus tanggung jawab atas kesalahan lu, dan lu nyerang juga nggak ada pattern menurut gua. Ya memang dari menit 70 sampai menit 90 MU nguasain laga, MU megang pertandingan, cuman MU ini bingung mau bola ini mau diapain ketika lawan lu udah tinggal ngincar menang doang, tinggal ngincar counter doang. Nah akhirnya kan dapat gol di injury time. Menurut gue itu akibat kelengahan pemain-pemain Atalanta. Lihat aja dari proses gol itu, gampang banget pemain Atalanta dilewatin karena mungkin udah capek, dan ya skill individu Ronaldo lagi tuh, itu luar biasa banget golnya. Maksudnya sepersekian peluang itu, nggak banyak peluang, nggak banyak pemain yang bisa ngegolin dari cara seperti itu. Dan momentum itu mungkin hanya bisa didapetin oleh Ronaldo dengan teknik yang luar biasa. Jadi Atalanta MU mungkin layak sih untuk seri, karena MU juga nggak bermain terlalu buruk kayak waktu lawan Liverpool. Mereka ngotot, mereka bertanggung jawab atas kesalahannya di lawan Liverpool, dan bermain nggak jauh beda waktu lawan Tottenham lah, karena formasi sama dan mau untuk bangkit gitu. Tapi dua-dua harusnya MU lolos grup ya, dan mungkin dengan asumsi MU menang lawan Young Boys, harusnya MU lolos walaupun kalah lawan Villarreal. Mungkin peringkat 2 lah seburuk-buruknya, tapi gue jamin lolos kalau ada Ronaldo. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick It.